Laptop gaming yang di depan Mr. Grace ini adalah laptop gaming lokal yang sejak awal kemunculannya udah hype banget nih di dunia maya. Bahkan digadang-gadang jadi salah satu laptop gaming paling worth it di tahun 2024 ini. Karena walaupun dia punya spek yang cukup gahar, tapi soal harga dia yang paling terjangkau di kelasnya. Dan kalau boleh jujur, kolom komentar sosial medianya Agres ID juga udah mulai kebanjiran banyak banget sih requestan untuk segera review unit yang spesial satu ini. Apakah laptop yang di depan ini beneran sebagus itu? Dan apakah dia bisa menjadi penggebrak pasar laptop gaming mid-end di Indonesia? Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID. Ini dia review Axio Pongo 750. Kuy, review brother. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu nih Grace Friend ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Main-main juga nih ke website kita di www.agres.id serta follow sosmed kita yang lain juga kayak IG-nya Agres ID dan Agres Komputer juga serta TikTok-nya Agres ID karena di sana banyak banget konten-konten menarik serta info soal promo dan giveaway juga Grace Friend. Dan kalau kalian ada pertanyaan yang lebih detail ingin ditanyakan kepada Agres ID juga langsung aja kontak ke CS-nya Agres ID sekarang juga yang ada di bawah ini nih. Kuy lah, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Dengan tagline Conquer Your Battleground, Axio baru aja launching salah satu SKU laptop gaming terbarunya mereka, yaitu Axio Pongo 750 beberapa waktu lalu. Secara first impression, Pongo 750 ini hadir dengan desain yang bisa dibilang cukup minimalis untuk sebuah laptop gaming, di mana seluruh bodi laptopnya ini dibalut dengan warna yang cukup gelap. Bisa kita lihat sendiri juga kalau kita bandingkan dengan kakaknya, yaitu Pongo 960, si Pongo 750 ini terlihat lebih low profile dengan balutan warna hitam, yang kalau kita lihat lebih jelas lagi secara detail, warna hitamnya ini kayak ada aksen finishing merah marunnya gitu Grace Friend. Meskipun begitu, secara garis besar tarikan desainnya ini bisa dibilang masih mirip-mirip dengan kakaknya, baik itu secara ukuran bodi maupun bobot, yang bisa dibilang juga sih sedikit lebih compact dibandingkan dengan Pongo 960. Di bagian keyboardnya, Pongo 750 ini menggunakan layout keyboard yang sama kayak Pongo series lainnya dengan tampilan warna hitam dengan list putih pada masing-masing keycaps-nya. Layout dan fitur pun juga masih sama-sama full size dan sama-sama punya backlit RGB dengan satu zona. Dan feel mengetiknya juga sama juga sih Grace Friend, sama-sama clicky dan punya travel distance yang cukup dalam. Untuk touchpad-nya dia mengarah center to main keyboard ya sedikit ke kiri. Dan kalau kita bicara ukurannya ini nggak yang paling gede tapi bukan sebuah masalah sih karena untuk penggunaan swipe menurut Mr. Grace sih cukup nyaman-nyaman aja. Oke, sekarang kita bahas layar dari Pongo 750 ini. Buat kamu yang seneng banget main game, spek dari layar Pongo 750 ini sih mendukung banget kegiatan gaming. Karena berdasarkan impresi yang Mr. Grace rasakan sendiri, tampilan visualnya ini smooth banget. Dan minim motion blur juga, berkat refresh rate yang tinggi mencapai angka 144 Hz. Dan ketika digunakan untuk gaming, ya emang bener adanya sih. Mr. Grace waktu testing sendiri main game FPS kayak Counter-Strike 2, itu beneran smooth banget visualnya. Bahkan nggak merasakan adanya screen tearing sekalipun. Kalau kalian mau gunakan layar untuk penggunaan content creation, sebenarnya layarnya ini bisa sih, tapi bukan yang recommended untuk content creation profesional karena color gamutnya masih belum mencapai 100% sRGB. Akan tetapi, kalau untuk sekedar casual editor atau casual content creator, layarnya sih udah lebih dari cukup ya. Dan sebenarnya sih ada cara buat ngatasin masalah tersebut. Kalian cuma tinggal colok eksternal monitor dengan kawat gamut yang lebih bagus aja, karena Pongo 750 ini udah support 3 active display, di mana laptop ini udah support menyala dalam kondisi 3 layar yang nyala bersamaan sekaligus. Hal tersebut didukung karena laptop ini udah punya port HDMI 2.1 dan mini display port 1.4. Dan kalau kita bahas soal portnya juga, jujur Axio Pongo 750 ini jenis portnya ini memang banyak dan lengkap banget ya. Sampai micro SD card reader aja dia punya. Kalau kita bahas soal konektivitasnya sendiri, Pongo 750 ini udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Dan kalau bicara soal koneksi sih udah nggak ada gangguan lagi. Karena konektivitasnya ini cukup kuat dan low latency banget lah. Kalau untuk soal peraudioan, speakernya sendiri, laptop ini punya 2 buah speaker system dan udah tersedia juga aplikasi Sound Blaster Audio di mana ini kita bisa setting-setting sendiri nih tuningan audionya sesuka kita. Buat yang penasaran suaranya gimana, langsung aja nih bisa kita spill check soundnya. Kalau dari webcamnya sendiri, dia udah menggunakan resolusi HD dan udah ada noise reduction-nya juga dari si Sound Blaster audionya ini. Buat yang penasaran webcamnya gimana nih, bisa Grace tunjukin juga nih ke kalian. Berikut ini adalah tes webcam dari Axio Pongo 750. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih Grace Friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja dong di kolom komentar. A few moments later.
Mr. Grass rasa soal first impression udah cukup lah ya. Sekarang kita masuk ke spesifikasi nih Grass Friend. CPU-nya sendiri, si Poco 750 ini dia menggunakan Intel Core i7 13 Gen, lebih tepatnya 13620H. Dimana secara konfigurasi dia punya 10 core, 16 thread dengan max clock di 4,9 GHz dan smart cache sebesar 24 MB. Which is itu cukup gede sih. Base TDP ada di angka 45 watt, dan untuk pengujian sintetis CPU-nya sendiri sih angkanya juga cukup tinggi banget ya, kayak time spy dapat 11 ribuan poin, bahkan Cinebench sendiri udah bisa hampir mencapai 15.000 poin. Guna mendukung performance CPU-nya yang kencang, diduetkan juga dengan GPU yang kencang juga Grass Friend. Dan yang digunakan oleh Axio ini adalah NVIDIA GeForce RTX 4050, di mana secara spesifikasi dia punya VRAM sebesar 6GB GDDR6, CUDA core-nya bahkan mencapai 2560, dan TGP-nya Grass Friend langsung yang 100 watt. Berdasarkan variasi 3D Mark testing sendiri, angkanya juga cukup tinggi-tinggi banget Grass Friend, kayak Port Royal aja bisa dapat hampir 5.000 poin. Kalau soal RAM-nya, Poco 750 ini dia udah dibekali dengan RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel, dan pastinya dia upgradable nih Grass Friend, jadi udah fleksibel banget lah. Dan ngomong-ngomong soal upgrade juga nggak cuma RAM-nya aja, tapi SSD juga bisa. SSD-nya ini dia tersedia satu slot expansion tambahan NVMe Gen 3, dan kalau untuk SSD bawaan sendiri dia udah menggunakan Gen 4 dengan kapasitas setengah terabyte, dan kecepatan SSD-nya sih cukup gokil nih Grass Friend, dia bahkan bisa mencapai 7000-an Mbps. Lalu kalau untuk baterainya, dia udah menggunakan kapasitas 54 Wh dan dia udah menggunakan charger yang kapasitasnya 180 Watt. Oke, sekarang kita langsung aja nih Grass Friend masuk ke pengujian. Mr. Grass sih pertama mulai dari cooling system dulu nih. Kalau untuk cooling systemnya sih so far menurut Mr. Grass sih udah cukup oke banget Grass Friend. Untuk keempat stress test, konsistensi ini bisa di atas 99% semua. Dan suhu rata-ratanya ini paling panas cuma dari Fire Strike aja, di mana dia mencapai 70-80-an derajat Celcius. Selebihnya di stress test yang lain, dia cuma di angka 60-70-an aja sih. Kalau kita lihat dari data stress test di atas, untuk suhu ketika full throttle-nya ini nggak yang tinggi banget, tapi nggak yang dingin juga. Meskipun rata-rata suhunya ini sekitar di 60-80-an derajat Celcius. Yang pasti sama sekali nggak ditemukan gejala bottleneck atau throttling di Grass Friend, dimana konsistensi dari keempat stress test-nya ini udah di angka 99% semua. Berikutnya, tes editing video, dan ini hasilnya juga cukup keren banget sih Grass Friend. Kayak 4K aja, dia cuma di 2 menitan, dan Full HD 60 under 1 menit. Nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu, tes gaming. Kira-kira kencang nggak ya? Kita tonton dulu deh video tes gamingnya. Is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the Porky. He's too powerful. We have to hide. Yes, I'll count to 10. Then I'll come for you, King Hugo. Where are you? We must run through the demonstration at least once before the grant committee arrives. Yes. Sorry. Yes. Dealing with a personal issue. I'll be in soon. Gimana angka performance gamingnya nih Grass Friend? Untuk laptop gaming di angka 13 jutaan, bisa dibilang performance gamingnya sih memang kencang nih Grass Friend. Main game dengan preset rata kanan dan ray tracing on masih bisa dapetin jumlah FPS yang tinggi banget. Kalau menurut Mr. Grass sih angkanya udah bagus banget ya, tapi kalau menurut kalian gimana nih? Kita ramein aja deh di kolom komentar. Oke. Nah, berikutnya tes pengujian baterai nih Grass Friend. Berdasarkan pengujian yang udah Mr. Grass lakukan, angka yang didapat sih cukup oke nih Grass Friend untuk sebuah laptop gaming di 5 jam 37 menit. Buat yang penasaran soal harganya, kira-kira berapa nih Mr. Grass harganya? Poco 750 ini di Grass ID dia dibanderol di harga 13.999.000. Dan di paket pembelian laptop ini udah free Windows 11 profesional, LibreOffice, dan free Aegis Protect selama 1 tahun. Dan Mr. Grass juga mau infoin, pada saat video ini dibuat, kita lagi ada promo Intel Gamer Day, di mana setiap pembelian laptop gaming dengan CPU Intel seri H Gen 13 atau 14 tertentu, kayak Axio Poco 750 ini, kalian akan mendapatkan free game Assassin's Creed Shadow dari Intel. Dan untuk promonya ini berlangsung hingga 30 September 2024 ya. Dan kalau pengen beli laptop ini nih Grass Friend, ingat, bisa dibeli di lebih dari 160 toko cabangnya Aegis ID dan 250 online store-nya Aegis ID. Nah, kalau untuk kompetitornya nih Grass Friend, kira-kira siapa aja sih lawan dari Poco 750 ini yang bertarung di kelas mid-end gaming dengan CPU Intel Core 13 Gen dan GPU RTX 4050? Yang pertama ada Acer Nitro V15, di mana laptop ini menawarkan desain yang lebih slim untuk sebuah laptop gaming. Namun secara RAM yang digunakan meskipun sudah DDR5, tapi secara kapasitas dia masih terbatas di 8GB dan punya harga yang sedikit lebih tinggi.
Berikutnya ada HP Victus 15 FA1515TX. Sebagai perbandingan, laptop ini punya sound quality yang bisa dibilang sedikit lebih better dan cooling system yang lebih better juga nih guys friend. Namun untuk CPU yang digunakan masih terbatas di Intel Core i5, sementara si Pongo 750 yang kita review saat ini udah menggunakan Intel Core i7, dan untuk harganya juga sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pongo 750. Terakhir ada Lenovo Log 15 AAID, di mana laptop ini punya desain yang lebih premium, dan dia juga secara impression design ini mirip banget kayak Lenovo Legion sih. Terus dari layar juga, kayak color gamut di laptop ini udah mencapai 100% sRGB, dan untuk CPU-nya sendiri sama-sama 13 Gen tapi yang seri HX. Jadi kalau untuk gaming ekstrim lebih kencang lagi di guys friend. Namun mengingat spek yang diberikan cukup OP di kelasnya, maka harga yang ditawarkan pun juga yang paling tinggi di kelasnya guys friend. Kalau kita lihat ke pengujian yang udah Mr. Grace lakukan tadi, bisa dibilang Axio Pongo 750 ini menawarkan opsi yang cukup menarik banget sih, terutama untuk sebuah laptop gaming dengan CPU Intel Core i7 13 Gen dan GPU RTX 4050. Karena spek yang dibawa oleh laptop ini emang beneran segahar itu nih guys friend. Kita mulai dari CPU-nya dulu aja deh. Laptop ini hadir dengan menggunakan CPU Intel Core i7 13 Gen, di mana kompetitor-kompetitor di kelasnya bahkan ada yang masih menggunakan Intel Core i5, dan kalaupun ada yang sekelas, harganya ini dibanderol lebih tinggi. Selain itu, kalau kita lihat ke sisi GPU-nya juga, GPU yang digunakan dari laptop ini udah pakai RTX 4050 dan yang nggak kaleng-kaleng juga speknya, di mana RTX 4050 di Pongo 750 ini nggak di-cut performasinya dan diberikan TGP di 100 watt. Dengan kedua spek yang digunakan di laptop ini, itu aja udah memberikan impact yang kuat banget dari segi performance. Karena kalian tadi udah lihat sendiri ya, di mana laptop ini tuh bisa memberikan performance yang super kencang banget ketika pengujian. Bahkan main game berat aja, jumlah FPS-nya bisa tembus di atas 70-an, dan render video 4K juga kencang banget. Itu pun juga belum sama fitur-fitur lainnya, kayak cooling sistemnya yang bagus banget, di mana dia bisa menekan suhu dari spek CPU GPU-nya yang kencang banget ini dan bisa memberikan konsistensi yang cukup bagus. Terus kalau kita bahas dari sisi portnya yang di laptop ini juga tergolong lengkap banget sih. Micro SD card reader ada, dan bahkan kalau misalkan kalian ada niat untuk membeli laptop ini untuk digunakan sebagai desktop replacement dengan multi display, laptop ini juga support karena dia punya port HDMI 2.1 dan display port 1.4, bahkan bisa nyala 3 sistem layar sekaligus secara bersamaan. Emang beneran dijamin bakal seproduktif itu sih menggunakan Axio Pongo 750 ini. Lalu nih guys friend, kalau untuk fleksibilitas upgrade-nya, laptop ini juga cukup fleksibel karena RAM dan SSD-nya ini juga ada slot tambahan. Dan yang terakhir, harganya. Laptop ini dibanderol di harga cuma 13 jutaan doang untuk spek yang segahar ini. Kalau menurut Mr. Grace sendiri sih udah worth it banget sih si Pongo 750 ini. Dan kalau kita berkaca dari klaimnya Axio itu mengklaim kalau Pongo 750 ini adalah laptop gaming dengan harga 13 jutaan terbaik yang ada di pasaran saat ini. Ya kalau kita udah lihat berdasarkan testing tadi, menurut kalian bagus atau enggak nih? Coba deh, Mr. Grace pengen tahu. Ramein aja nih di kolom komentar. Yang pasti, produk placement dari Axio sendiri, kalau misalkan kalian pengen main game berat dengan settingan low to mid, kalian bisa ke Pongo 725. Kalau mau settingan high to ultra, kalian bisa ke Pongo 760 V2. Dan kalau kalian pengen nyari yang middle di tengah-tengah antara yang 725 atau 760, 750 adalah pilihan yang sangat tepat. Oke, buat yang pengen beli Axio Pongo 750 ini, langsung aja nih ke link pembelian yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi, atau langsung aja datang ke store Agres ID terdekat dari rumah kalian. Well guys friend, Mr. Grace mau ucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan yang udah request juga. Mr. Grace juga pengen ucapin terima kasih buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya juga biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Dan kalau kalian ada masukan kepada Mr. Grace kedepannya pengen di review laptop apa atau produk apa, komponen mungkin atau HP, langsung aja ramein ke kolom komentar ya, karena Mr. Grace pasti akan baca. Alright, I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agres terdekat. See you and ciao Grace friend. Cari laptop. Agres aja.